Salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmawati, NPM 2018-02-0083. Jadi, video ini untuk menilai tugas mata kuliah Manajemen Strategis yang diampu oleh dosen Ibu Purna Kusamayana SPMP. Oke, langsung saja kita ke judul penelitian. Oke, kita langsung saja ke judul. Judul dari penelitian ini sendiri adalah Analisis Manajemen Strategi Perusahaan Waralaba Franchise Studi Kasus di Restoran Cepat Saji McD periode Oktober sampai Desember 2011. Latar belakang dari penelitian ini sendiri adalah perkembangan perekonomian sangat pesat seiring dengan pertumbuhan ekonomi di segala bidang, terutama di bidang perdagangan yang menawarkan produk investasi seperti franchise atau waralaba, lisensi, dan lain-lain. Di antara sekian banyak produk investasi yang ditawarkan, franchise merupakan salah satu alternatif investasi yang dipilih karena proses pengoperasiannya mudah dan sistem manajerial yang sudah jelas serta sesuai dengan standar operasi yang telah dilaksanakan di perusahaan secara umum. Produk franchise yang ditawarkan antara lain adalah dalam bidang kuliner, retail, dan jasa. Dalam hal ini, penelitian mengkhususkan ada produk franchise dalam bidang kuliner yaitu restoran cepat saji McD merupakan salah satu franchise terbesar yang berkembang pesat di Indonesia maupun di luar internasional atau di dunia internasional. Sampai saat ini McD itu masih menunjukkan eksistensinya dalam perkembangan perekonomian satu negara. Dari pertimbangan inilah peneliti ini melakukan penelitian yang berjudul Analisis Manajemen Strategi Perusahaan Waralaba Franchise Studi Kasus Restoran Cepat Saji McD. Jadi tujuan penelitian sendiri ini untuk mengetahui tentang penerapan manajemen strategi pada sebuah perusahaan waralaba yang menerapkan strategi SWOT yang mana ada strength, kekuatan, weakness, kelemahan, opportunity, ada peluang, dan terus ancaman. Selanjutnya metode penelitian. Metode ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus yang akan mencoba melakukan eksplorasi secara mendalam terhadap kejadian, proses aktivitas terhadap satu atau lebih orang. Data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Adapun untuk data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui observasi dan wawancara, sedangkan untuk data sekunder diperoleh dari dokumen dan sumber literatur baik dalam bentuk tercetak, terekam maupun dalam bentuk elektronik. Analisis datanya sendiri untuk teknik pengumpulan datanya dilakukan melalui observasi atau pengamatan, interview atau wawancara, serta melalui studi dokumentasi. Sedangkan untuk analisis datanya dilakukan melalui tahap data reduction, reduksi data, dan display atau penyajian data, dan conclusion drawing atau verification, penarikan kesimpulan dan verifikasi. Oke, hasil selanjutnya hasil dan pembahasan sendiri. Pertama, karena restoran cepat saji McD ini merupakan unit usaha waralaba yang menjual produk termasuk jasa, maka menggunakan marketing mix sebagai berikut. Pertama, produk. Ada McD merupakan perusahaan yang bergerak pada industri fast food restoran. Produk ini ditawarkan berupa makanan dan minuman siap saji. Berikut adalah perincian produk yang ditawarkan McD. Pertama, paket hemat, jenis-jenis burger, paket nasi, yang mana paket nasi itu merupakan paket khusus yang dibuat oleh McD Indonesia sesuai dengan kebiasaan masyarakat Indonesia yang mengkonsumsi nasi sebagai makanan pokok. Selanjutnya dari harga atau price, penentuan harga ditetapkan oleh market price yang ditentukan oleh Hand Office Jakarta sesuai dengan daya beli konsumen. Selanjutnya tempat sendiri berhubungan dengan lokasi untuk mendistribusikan produk kepada pelanggan, di mana tempat tersebut harus strategis bagi target pasar yang dituju, yaitu segmen kaula muda dan keluarga. Selanjutnya promosi sendiri dari market weight adalah promosi advancing melalui iklan TV. Strategi promosi yang dilakukan meliputi people. McD memberikan pelatihan secara berkala
ke seluruh karyawannya dengan image bahwa karyawan akan memberikan pelayanan cepat dan berkualitas. Selanjutnya dari proses penyajian yang diberikan efisien karena menu dari produknya seragam sehingga sangat memudahkan McD dalam memberikan pelayanan yang cepat. Kemitraan sendiri, McD bekerja sama dengan pemasok minuman seperti Coca-Cola, Company, dan kini bekerja sama dengan Rexall Group atau produsen teh botol Sosro. Dan baru-baru ini McD bekerja sama dengan boyband asal Korea Selatan BTS yang mana mengeluarkan produk BTS Meal yang baru-baru ini di Indonesia mendapat respon yang sangat positif. Selanjutnya ada bukti fisik. McD itu memastikan penyediaan lingkungan kerja itu yang aman dan sehat semua karyawan sebagai prioritas utama McD. Selanjutnya ada analisis internal perusahaan, analisis keuangan sebagai berikut. Next, analisis eksternal perusahaan, ada pesaing perusahaan seperti Burger King, KFC. Selanjutnya ada pertama ada strike kekuatannya sendiri. Kekuatan ada peningkatan arus kas bebas, tim manajemen yang kuat, perencanaan jarak jauh, reputasi keluarga, dan friendly. Ada kelemahannya juga sedikit diversifikasi, reputasi keluarga bukan terlalu tinggi, gaji karyawan yang naik. Ada peluangnya sendiri, pasar global praktis, dapat dipasarkan di industri makanan cepat saji, meningkatkan penjualan yang disebabkan produk minat McD, iklan internet astronomis, pertumbuhan McD memimpin dalam persaingan pasar. Ancamannya sendiri ada meningkatkan persaingan dengan penurunan harga, penurunan penjualan perekonomi, biaya paparan media di masa depan. Ada weakness-nya sendiri, memberikan training kepada seluruh karyawan, melakukan kemitraan dengan perusahaan lain Coca-Cola, dan seperti baru-baru ini dengan BTS karena banyaknya K-popers di Indonesia, sehingga McD memanfaatkan peluang tersebut dengan melakukan kerjasama dengan brand boyband asal Korea tersebut, sehingga mendapatkan keuntungan yang lebih banyak lagi. Promosinya secara teratur, meningkatkan brand rekognisi, dan cara menumbuhkan kesehatan profesional. Oke, sekian video dari saya. Sekian video dari saya. Apabila ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.